Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Anggraini, NIM 21086287, mata kuliah anatomi dan fisiologi. Baiklah, pada pertemuan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu konsep dasar mekanisme kontraksi jantung dan peredaran darah. Yang pertama, struktur dan fungsi organ pernafasan. Sistem pernafasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernafasan yaitu untuk memperoleh energi. Pada peristiwa bernapas terjadi pelepasan energi. Pertukaran udara yang sebenarnya hanya terjadi di alveoli. Dalam paru-paru orang dewasa terdapat sekitar 300 juta alveoli dengan luas permukaan sekitar 160 meter kuadrat atau sekitar 1 kali luas lapangan tenis atau luas 100 kali dari kulit kita. Struktur organ pernafasan dan fungsinya, yang pertama ada hidung. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui oleh udara. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut atau selaput lender berfungsi sebagai penyaring, penghangat, dan pengantar kelembapan. Yang kedua, faring. Faring atau tekak merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Terdapat katup yang disebut epiglotis atau anak tekak yang berfungsi sebagai pengatur jalan masuk ke kerongkongan atau tenggorokan. Yang ketiga ada laring. Laring adalah pangkal tenggorokan. Terdiri atas kepingan tulang, rawan membentuk jakun, dan terdapat celah menuju batang tenggorokan atau trakea. Disebut glotis. Di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi. Fungsi dari laring yaitu sebagai pangkal tenggorokan yang membuka dan menutup trakea. Yang keempat ada trakea atau batang tenggorokan. Merupakan pipa yang dindingnya terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar terdiri atas jaringan ikat, lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan, dan lapisan dalam terdiri atas jaringan epitelium basilia, terletak di leher bagian depan kerongkongan. Fungsi dari trakea yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Yang kelima ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus sama dengan trakea, hanya dindingnya lebih halus. Kedudukan bronkus kiri lebih mendatar dibandingkan bronkus kanan, sehingga bronkus kanan lebih mudah terserang penyakit. Fungsi dari bronkus yaitu mengantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya. Yang keenam ada bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Saluran ini lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Bronkus kiri berjumlah 2, sedangkan bronkus kanan berjumlah 3. Percabangan ini akan membentuk cabang yang lebih halus seperti pembuluh. Fungsi dari bronkiolus yaitu menyalurkan udara ke alveoli. Yang ketujuh ada alveolus. Berupa saluran udara buntu membentuk gelembung-gelembung udara, dindingnya tipis setebal selapis sel, lembab dan berlekatan dengan kapiler darah. Alveolus berfungsi sebagai permukaan respirasi, luas total mencapai 100 meter kuadrat atau 50 kali luas permukaan tubuh. Cukup untuk melakukan pertukaran gas ke seluruh tubuh. Yang kedelapan ada paru-paru. Paru-paru berjumlah sepasang yang terletak di dalam rongga dada kiri dan kanan. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus atau gelambir, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus atau gelambir. Di dalam paru-paru ini
terdapat alveolus yang berjumlah kurang lebih 300 juta buah. Bagian luar paru-paru dibungkus oleh selaput pleura untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika bernapas. Berlapis 2 dan berisi cairan. Fungsi dari paru-paru yaitu menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Selanjutnya, fungsi sistem pernafasan itu sendiri yaitu menurut Cleveland Clinic, sistem pernafasan memiliki banyak fungsi. Tak hanya membantu bernafas, fungsi sistem pernafasan lainnya yaitu membuat manusia bisa berbicara dan mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh. Melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasinya. Materi selanjutnya yaitu mekanisme ventilasi dan transport oksigen. Proses ventilasi, inspirasi, dan ekspirasi terjadi secara sekuensi yang melalui sistem udara yang sama, didukung oleh aliran darah searah yang melalui pembuluh darah paru, sehingga darah dari ventrikel kanan yang berisi darah dari berbagai jaringan tubuh melalui arteri paru dapat dilakukan reoksigenasi. Transport O2 dan CO2 dalam tubuh terjadi dalam proses pernapasan. Transport kedua gas tersebut keluar masuk tubuh terjadi melalui fenomena difusi. Dalam proses pernafasan eksternal, pertukaran gas yang terjadi adalah oksigen berdifusi dari luar ke dalam, lalu diikat oleh sel darah merah. Sedangkan sel darah merah yang membawa karbon dioksida akan melepaskan karbon dioksida tersebut, atau karbon dioksida berdifusi dari dalam keluar. Pada pernafasan internal, pertukaran gas yang terjadi adalah oksigen berdifusi dari sel darah merah ke dalam jaringan tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida yang merupakan produk dari metabolisme akan diproses terus-menerus sehingga membentuknya berdifusi keluar jaringan. Karbon dioksida yang berdifusi keluar jaringan akan dibawa oleh sel darah merah. Selanjutnya ada volume dan kapasitas vital paru. Kapasitas vital paru adalah jumlah udara yang dapat dikeluarkan secara maksimum dari paru setelah pertama kali inflasi secara maksimal dan dilanjutkan dengan ekspresi maksimum. Cara menghitung kapasitas vital paru adalah dengan menjumlahkan volume cadangan inspirasi, volume tidal, serta volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan inspirasi disebut juga udara komplementer, sedangkan volume cadangan ekspirasi disebut juga udara suplementer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.